A. Informasi aktual dan akurat pada teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sering terjadi dan disajikan melalui media antara lain media cetak dalam kurung koran, tabloid, dan majalah, media elektronik dalam kurung radio, televisi, dan film, dan media online atau cybermedia dalam kurung website di internet. Informasi yang disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, berita haruslah berisi fakta. 1. Ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita sebagai berikut. A. Berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis serta tidak ada rekayasa. B. Berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. C. Kronologis atau runtunan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. D. Isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. E. Bersifat objektif atau apa adanya dan umum serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. 2. Syarat-syarat berita agar dikatakan baik. Berita harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Di antaranya: A. Faktual. Berita harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. B. Aktual. Berita disajikan harus yang terkini atau terbaru dan cepat disampaikan peristiwa yang terjadi saat itu hendaknya dituliskan dan disebarluaskan saat itu juga. C. Akurat. Berita ditulis berdasarkan fakta dan atau opini dari narasumber melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak direkayasa untuk kepentingan tertentu. D. Lengkap. Berita disusun secara lengkap agar jelas, mudah dimengerti, serta muncul berita dalam kurung adik simba atau rumus 5W plus 1H. E. Berkembang. Berita harus asli, tidak berat sebelah, dan tidak memihak orang atau pihak tertentu. F. Menarik perhatian. Berita harus menarik dan di luar kebiasaan. Berita juga harus bermanfaat dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. G. Kedekatan. Berita akan menimbulkan nilai ketertarikan lebih kepada pembacanya dikarenakan kedekatan psikologis dan lokasi atau geografis. H. Sistematis dan mudah. Berita harus disusun secara urut runtun dan informasi penting diletakkan di awal. Adapun kata dan istilah yang digunakan harus mudah dipahami oleh pembaca, pendengar, atau pemirsa awam. I. Dampak, yaitu sekuat apa berita itu memberikan pengaruh dan memberikan informasi, mempengaruhi, menghibur, dan mendidik yang merupakan tujuan jurnalistik. 3. Unsur-unsur berita. Berita dikatakan lengkap dan akurat apabila mencakup unsur 5W plus 1H. Menurut Indung Cahaya S dalam kurung 2012.217, unsur-unsur berita yang mencakup 5W plus 1H, yakni apa dalam kurung what, siapa dalam kurung who, di mana dalam kurung where, kapan dalam kurung when, mengapa dalam kurung we, dan bagaimana dalam kurung how. Struktur teks berita mengacu pada bagaimana informasi dalam berita disusun untuk menyampaikan pesan kepada pembaca dengan yang jelas dan efektif. Struktur ini biasanya terdiri dari judul, headline, bagian paling atas dari berita yang memberikan gambar umum tentang isi berita secara singkat dan menarik perhatian. Judul harus padat dan mencerminkan inti berita. Terusan berita, lead, paragraf pembuka yang berfungsi untuk merangkum inti dari berita tersebut. Lead menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lead harus menarik agar pembaca ingin melanjutkan membaca berita. 3. Isi, body, merupakan bagian utama dari teks berita yang menguraikan informasi lebih detail tentang peristiwa yang diberitakan. Bagian ini memberikan latar belakang, kronologi, dan rincingan tambahan yang mendukung lead. Informasi disusun dari yang paling penting hingga yang kurang penting. 4. Penutup, ending, bagaimana terakhir dari berita yang bisa berisi kesimpulan, kutipan terakhir, atau informasi tambahan yang relevan.
Penutup tidak selalu ada, tetapi dapat digunakan untuk memberi penekanan akhir atau memberikan konteks lebih lanjut. Yang kedua, pola penyajian teks berita. Pola penyajian teks berita adalah cara berita disajikan untuk memaksimalkan pemahaman pembaca. Ada beberapa pola penyajian yang umum digunakan. 1. Piramida terbalik. Ini adalah pola penyajian yang paling umum dalam penulisan berita. Informasi paling penting ditempatkan di awal, delete, diikuti oleh informasi yang kurang penting di bagian berikutnya. Pola ini memudahkan pembaca untuk segera memahami inti berita, meskipun mereka hanya membaca sebagian dari teks. Kedua, kronologis. Dalam pola ini berita disajikan berdasarkan urutan waktu kejadian. Ini sering digunakan untuk berita yang melaporkan peristiwa yang berkembang atau memiliki alur cerita yang penting untuk diikuti secara berurutan. 4. Fokus ganda. Pola ini digunakan ketika berita mencakup beberapa sudut pandang atau aspek yang berbeda dari satu peristiwa. Setiap bagian berita mungkin berfokus pada aspek yang berbeda yang memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam pada pembaca. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita merujuk pada penggunaan bahasa yang khas dalam penulisan berita. Kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa berita disampaikan dengan cara yang jelas, objektif, dan dapat dipercaya. Beberapa kaidah kebahasaan dalam teks berita meliputi: yang pertama, penggunaan bahasa formal. Teks berita umumnya menggunakan bahasa formal dan baku untuk menunjukkan profesionalitas dan menjaga kredibilitas berita. 2. Kata kerja mental. Penggunaan kata kerja yang mengacu pada kegiatan berpikir atau merasakan. Tanda kurung seperti menyatakan, menganggap, mengungkapkan. Sering muncul dalam teks berita untuk mengutip pertanyaan narasumber. 3. Kata kerja aktif. Berita sering menggunakan kalimat aktif untuk membuat tulisan lebih dinamis dan langsung. 4. Penggunaan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung dalam tanda kutip digunakan untuk menyampaikan pernyataan persis seperti yang dikatakan oleh narasumber. Kutipan tidak langsung menyampaikan makna dari pernyataan narasumber dengan kata-kata penulis. 4. Kalimat yang informatif dan objektif. Kalimat dalam teks berita harus lugas dan to the point, menghindari penggunaan opini atau penilaian subjektif. Penggunaan istilah-istilah yang spesifik dan relevan. Menggunakan istilah yang sesuai dengan topik berita untuk meningkatkan akurasi dan relevansi informasi yang disampaikan. Terakhir, dan memahami struktur, pola penyajian, dan kaidah kebiasaan ini, penulis berita dapat menyajikan informasi secara lebih efektif dan menarik bagi pembaca.